Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Habibitur beserta segenap staf yang saya hormati, Bapak Haji Ruslan selaku ketua rombongan dan juga Bapak Ibu Diyufullah, Diyufur Rahman, para tamu Allah, para tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu, segala puja kepada Allah, berkat rahmat hidayah dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita hampir menyelesaikan semua agenda dari travel, dan pagi ini kita akan mengunjungi beberapa titik bersejarah di kota Madinatul Munawwarah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ziarah Bapak Ibu ke Raudatul Syarifah dan ziarah Bapak Ibu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu, mari kita baca doa perjalanan, doa safar. Semoga pagi ini perjalanan kita dilancarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat-taqwa wa min al-amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza waqwi anna bu'da. Allahumma anta sahibu fi safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udzu bika min wa'tha'i as-safari wa ka'abati al-manzari wa su'i al-munqalabi fil mali wal ahli. Bapak Ibu sehat semua? Semoga yang masih sakit, semoga secepatnya diberi kesehatan dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sehat semoga seterusnya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah bersabda, Bapak Ibu, ma yusibul muslim min wasabin wala hammin wala hazanin, semua yang menimpa kaum muslimin baik itu dalam bentuk ujian, galau dan lain sebagainya, apalagi yang Bapak Ibu penyakit diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian itu tidak lain diberikan oleh Allah untuk menghapus dosa-dosa kita. Jika dosa-dosa kita sudah habis, derajat kita yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang ketika Allah ingin mengangkat derajat seorang hambanya, akan tetapi karena dosanya masih banyak, jadi karena dosanya sehingga orang tersebut belum bisa untuk naik level di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah uji sehingga dosa-dosanya terhapuskan. Nah, baru orang itu bisa naik ke derajat yang lebih tinggi lagi. Nah, semoga apa yang Bapak Ibu alami diberikan kesabaran dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya sampaikan di awal, saksi dan juga memberikan syafaah di hari akhir. Dan Bapak Ibu, kalau kita sholat berjemaah pahalanya berapa? 27. Kalau kita sholat di Masjid Nabawi pahalanya berapa? 1000. Nah, ada satu amalan Bapak Ibu yang pahalanya tidak terhingga, yaitu amalan apa? Sabar. Amalan sabar pahalanya tidak terhingga Bapak Ibu. Allah berfirman, inna tidak terhingga. Nah, apa itu sabar? Ada yang tahu apa itu sabar?
Kata Rasulullah, as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika tamparan pertama. Tamparan maksudnya ketika kita mendapatkan ujian dan lalu kita langsung bersabar. Nah, sabar itu yang dimaksud dengan sabar yang memberikan pahala. Jadi ketika kita mendapatkan ujian dan kita langsung bersabar. Kalau 1 minggu setelahnya, 1 bulan setelahnya, atau 1 tahun setelahnya, insya Allah semua orang bisa. Tapi yang sulit ketika kita menghadapi ujian dan kita langsung bersabar. Nah, sabar itu apa? Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika kita mendapatkan musibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ujian ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nah, ini di depan kita sudah kelihatan di samping kiri kita sebuah masjid. Nah, ini Masjid Utsman bin Affan, tepat di sebelah kiri kita. Dan di depan kita Bapak Ibu sebelah kiri lagi, nah ini Masjid Bilal. Dan masjid ini dibangun untuk menghormati Bilal bin Rabah. Nah, beliau insyaallah Bapak Ibu sudah kenal sosok beliau. Bilal bin Rabah adalah muadzin yang diangkat oleh Rasulullah SAW. Selain ada 2 muadzin pada masa Rasulullah yang terkenal, yaitu Bilal bin Rabah dan Abdullah ibnu Ummi Maktum, yang beliau buta, yang kemarin saya ceritakan, yang beliau kisahnya disebutkan dalam surah Abasa wa Tawalla. Nah, Bilal bin Rabah Bapak Ibu adalah seorang budak kulit hitam dari Ethiopia. Nah, kemudian beliau dulunya adalah seorang budak. Nah, kemudian suatu ketika Bapak Ibu, ketika tuannya mendapatkan tamu, sahabat-sahabatnya, ternyata yang jadi bahan obrolan pada saat itu adalah sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh tuannya Bapak Ibu, Rasulullah digambarkan dengan sangat buruk, akan tetapi Bilal menangkapnya dengan baik. Kemudian Bilal penasaran dengan sosok Rasulullah. Akhirnya satu riwayat mengatakan oleh Abu Bakar, beliau dikenalkan dengan Rasulullah SAW. Singkat cerita, beliau bertemu dengan Rasulullah, ngobrol dengan Rasulullah dan didakwah oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau memeluk agama Islam. Nah, pada awalnya tuannya ini tidak mengetahui kalau Bilal masuk Islam. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, ternyata si tuan ini sudah tahu kalau Bilal sudah memeluk agama Rasulullah, yaitu agama yang paling dibenci oleh tuannya. Kemudian Bilal dibujuk untuk kembali lagi ke agamanya yang sempurna. Akan tetapi Bilal bin Rabah sudah kokoh dengan agamanya yang baru. Terus dibujuk, akhirnya tidak mempan. Kemudian Bilal disiksa dengan cara separuh sampai leher beliau dibenamkan ke dalam pasir yang sangat panas. Dan tidak puas sampai di situ Bapak Ibu, ternyata majikannya juga menyiksa beliau. Tangannya diikat, kakinya diikat di bawah terik matahari. Bapak Ibu tahu sendiri panasnya seperti apa. Ini belum mencapai 50, kadang sampai mentok 50, 51. Bayangkan dijemur di bawah terik matahari. Dan sampai di situ saja Bapak Ibu, jamaah tubuh Bilal bin Rabah selain dijemur di bawah terik matahari dan juga ditindih dengan batu yang sangat besar. Dan yang terucap dari lisan Bilal bin Rabah hanya satu, Al-Wahid, 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 yang esa, yang esa, yang esa. Nah, akhirnya oleh Rasulullah, Abu Bakar diminta untuk memerdekakan Bilal bin Rabah. Jadi Bilal bin Rabah adalah salah satu di antara budak-budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Bapak Ibu, ada satu riwayat di mana Rasulullah di surga mendengar suara sandal, dan ternyata pemilik sandal tersebut adalah Bilal bin Rabah. Kemudian Rasulullah menanyakan, wahai Bilal, amalan apa yang engkau perbuat sehingga aku mendengar suara sandalmu di surga, kata Rasulullah. Kemudian Bilal menjawab, ya Rasulullah, setiap saya berwudu, wudu itu pasti saya gunakan untuk salat. Artinya setiap beliau selesai wudu, beliau pasti gunakan untuk salat. Artinya setelah beliau melaksanakan wudu, beliau melaksanakan salat. Dan beliau Bapak Ibu setelah Rasulullah wafat, beliau meminta kepada Abu Bakar khalifah pertama untuk hijrah keluar dari kota Madinatul Munawwarah. Nah, kenapa? Karena ketika Bilal perintah atau larangan kaum pria tidak boleh memakai emas. Kemudian cincin Rasulullah dan para sahabat yang terbuat dari emas dilepas, diganti dengan perak. Makanya laki-laki sudah memakai cincin terbuat dari perak. Nah, ukirannya masih sama Bapak Ibu, Muhammad Rasulullah, fungsinya masih sama. Nah, kemudian setelah Rasulullah wafat, cincin tersebut diganti oleh khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq.
setelah beliau wafat diganti khalifah kedua siapa? Umar bin banyak cerita dah. Ayo kasih semua di bagi ya promosi dia. adalah kurma yang tumbuh di Madinah, terlebih di daerah Aliyah. Jadi Bapak Ibu jangan heran jika ada penjual kurma ajwa murah, karena memang hasilnya bukan yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setidaknya Bapak Ibu bawa oleh-oleh untuk dimakan sendiri, paling tidak kurma ajwa, paling tidak sehari makan 7 butir kurma ajwa pada pagi hari. Kenapa? Kita ittibaan, kita mengikuti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu adalah bentuk kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bentuk cinta kita tidak cukup. Nah, kenapa? Karena dulu Bapak Ibu, kurma merupakan makanan pokok. Dan ada kisah yang sangat menarik Bapak Ibu mengenai pohon kurma. Seperti yang sambung tadi, nama Salman Al-Farisi. Beliau dari Persia, berasal dari Persia. Nah, beliau ingin mencari Tuhan. Beliau mencari Tuhan, bertanya ke pemuka agama. Kemudian ada yang menunjukkan bahwa di Madinah sudah tiba sosok Nabi terakhir, Rasul terakhir. Nah, kemudian ketika Rasulullah bersinggah di perkampungan Quba, kemudian Salman Al-Farisi membawa kurma dan dihidangkan kepada Rasulullah SAW. Nah, kemudian Rasulullah memungut dan hampir memakan saja. Kemudian Rasulullah bertanya, apa ini? Kemudian Salman mengatakan, hadza sadaqah, ini adalah sedekah. Nah, kemudian Rasulullah menetapkan kembali dan mempersilahkan sahabat yang lain untuk makan kurma yang dibawa oleh Salman Al-Farisi. Nah, apa tujuan Salman Al-Farisi menghidangkan kurma, menghidangkan sesuatu kepada Rasulullah? Beliau ingin mengetes, Salman Al-Farisi ingin mengetes apakah orang ini betul-betul adalah Rasul dan khatamun nabiyyin. Nah, ketika mendengar ketika Rasulullah meletakkan kembali karena Salman mengatakan sedekah, kemudian keesokan harinya, hari berikutnya, Salman Al-Farisi membawa kurma lagi, dihidangkan kepada Rasulullah dan Rasulullah bertanya, apa ini? Kemudian Salman berkata, ada hadiah, ini adalah hadiah. Kemudian Rasulullah mengambil, memakan dan juga mempersilahkan sahabat yang lain untuk memakan kurma yang dibawa oleh Salman Al-Farisi. Nah, kenapa? Karena di antara tanda-tanda seorang Rasul, apalagi Rasul akhir zaman, adalah tidak menerima sedekah, tidak boleh menerima sedekah. Jadi kalau Bapak Ibu ada satu adat atau kebiasaan yang beda dari kita Bapak Ibu, kalau di Arab kalau kita ingin memberikan sesuatu, jangan mengatakan ini sedekah, mereka akan tersinggung Bapak Ibu. Kita mengatakan ada hadiah, ini ada hadiah. Dan juga Bapak Ibu, singkatnya, kemudian Salman Al-Farisi mencari Tuhan dan akhirnya ia tiba di kota Madinatul Munawwarah. Dan ternyata Salman Al-Farisi akhirnya menjadi seorang budak dari orang Yahudi. Nah, kemudian setelah Salman Al-Farisi memeluk agama Islam, kemudian Rasulullah menyarankan Salman Al-Farisi untuk akad mukatabah. Nah, salah satu akad antara seorang budak dengan tuannya.
di mana mereka membuat kesepakatan nanti jika kesempatan ini sudah terpenuhi maka si budak ini akan menjadi merdeka. Nah kemudian Salman